Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari kawasan Taman Sadina Blok B nomor 1 Tiban Batam Indonesia 104,3 Sela FM Batam Radio Silaturahim untuk Islam yang satu untuk Indonesia bersatu. Ya, Sela audiens dimanapun berada di sore hari ini, baik yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya, kita doakan Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan berbagai agenda yang sudah Anda persiapkan. Dan tentu semoga hari ini banyak hal positif yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, kemudian juga buat keluarga dan lingkungan kerja Anda sampai nanti malam gitu. Dan di program Ahlan Wasalan di sore hari ini kita akan bersama dengan Pondok Pesantren An-Nikmah Kota Batam yang akan memberikan informasi seputar dunia pondok pesantren, di mana barangkali pendengar kita saat ini ada yang sedang mencari sekolah ya untuk putra dan putrinya atau mungkin ponakan sanak saudara yang bisa didaftarkan dari sekarang dan juga nanti bisa langsung belajar di bulan Juli tentunya ya. Sudah kita siapkan informasi yang terkait dengan Pondok Pesantren An-Nikmah Kota Batam dan sudah hadir tamu-tamu yang kita undang pada sore hari ini dari ketua yayasannya, kemudian kepala unit KMI Pondok Pesantren An-Nikmah dan juga kepala unit Salafiyah Wusta An-Nikmah dan juga dua orang siswa yang akan berbagi pengalaman atau testimoni bagaimana belajar di Pondok Pesantren An-Nikmah Kota Batam. Dan saya langsung saja menyapa, menyapa tamu yang sudah hadir. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Ustadz ya Bapak Kiai Haji Arianto Rosyad MPDI sebagai ketua yayasan atau mudir begitu yang akrab disapa, dan juga ada kepala unit Salafiyah Wusta An-Nikmah ya, kemudian juga kepala unit KMI Pondok Pesantren An-Nikmah yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan mudah-mudahan informasi yang akan kita bagi ini sangat bermanfaat buat seluruh pendengar di manapun berada di sore hari ini. Baik, saya sapa dulu ada ketua yayasan Kiai Haji Arianto Rosyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah khair, baik. Iya, kemudian ada Ustadz Kuwais, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dan juga ada Ustadz Zainuddin. Alhamdulillah baik. Oke, ada adik kita juga yang hari ini hadir, ada Ahmad Alwan ya. Baik, boleh kita pengantar dulu nih Ustadz atau Bapak Kiai Haji Arianto, gimana ceritanya Pondok Pesantren An-Nikmah ini hadir di Kota Batam dan sejak kapan dimulai, yang saat ini beralamat di Dapur 12 Kampung Tua Sagulung. Silakan. Yeah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat sore kepada pendengar Radio Sela FM yang berada di Kota Batam dan sekitarnya. Iya. Pondok Pesantren An-Nikmah itu mulai dirintis sekitar 25 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Sudah. Iya. Kalau yayasannya berdiri 98, berarti sudah 23 tahun program pendidikan dan perintisan itu berjalan. Dan Pondok Pesantren An-Nikmah alhamdulillah dimulai dari zero. Iya, Zero to hero. Zero to hero. Iya. Artinya kita mulai merintis dari tidak ada. Sekarang alhamdulillah sudah punya 4 unit. Yang mana unit ini yang pertama adalah Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah dan menyatu dengan SMP Negeri 44 berbasis pesantren. Ini pertama di Indonesia nih, SMP Negeri berbasis pesantren. Iya. Ini menjadi solusi mengatasi kenakalan pelajar di luar jam sekolah. Kenapa? Kalau anak-anak kita yang berada sekolah di luar, sekolah masuk pagi jam 7, pulang jam 2. Iya. Jam 2 pulang sampai ke rumah jam 5. Jam 2 sampai jam 5 itu anak itu di mana? Iya. Di mall, warnet, balapan liar. Mungkin anak-anak ada juga yang usia SMP di hotel. Apalagi hari ini yang kita dengar anak-anak usia SMP sudah menjadi agen video porno, asusila. Nah, dengan adanya SMP Negeri 44 berbasis pesantren yang menyatu dengan Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah, ini menjadi solusi. Iya. Karena semua anaknya diasramakan. Nah, dengan sistem asrama inilah program pondok dibina dalam bentuk ibadah, akidah, dan lain sebagainya.
sehingga selesailah permasalahan di luar, yang mana orang tua nyaman di rumah karena anaknya berada di asrama. Iya. Nah, SMP negeri itu di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Batam. Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di bawah tanggung jawab Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah dengan menggunakan program Gontor. Kemudian unit yang kedua Pondok Pesantren Salafiyah Wusto. Nah, di Batam ini ada dua tipe orang tua. Iya. Satu orang tua yang backgroundnya umum, yang penting anaknya masuk SMP dan ada pondok pesantrennya, sehingga ibadahnya terjaga, akhlaknya terjaga. Nah, yang kedua tipe orang tua yang punya basic pondok. Iya. Nah, orang tua punya basic pondok ini ingin anaknya tuh lebih berilmu daripada dia. Nah, makanya ada unit Pondok Pesantren Salafiyah Wusto. Nah, untuk masuk ke SMP atau ke KMI, anak-anak minimal punya hafalan surat-surat pendek. Tapi kalau untuk masuk ke Salafiyah Wusto, dia punya basic 1 juz dari rumah, baru bisa masuk ke Salafiyah Wusto. Nanti akan jelaskan sama Ustadz Zen seperti apa kelebihannya. Dan untuk KMI, Kuliatul Muallimin, nanti jelaskan juga, akan dijelaskan oleh Ustadz Kues seperti apa kelebihannya. Yang insya Allah program inilah yang menjadi sebuah kebutuhan orang Batam. Nah, kemudian Madrasah Aliyah dan Pesantren Salafiyah Ulia khusus tahfiz untuk putri. Nah, itulah gambaran singkat tentang keberadaan Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12. Oke, berarti kalau boleh ini sebetulnya saya juga belum begitu memahami istilah yang dipakai ya. Iya. Kalau Kuliatul Muallim itu sederajat SD atau apa? Kuliatul Muallimin itu nama program. Program ya. Kalau dikatakan sederajat sebenarnya itu dari SMP sampai SMA kelas 1 sampai kelas 6. Ada namanya program KMI. Ini saya sudah ngomong apa bagaimana? Boleh. Oh, boleh ya, Masya Allah. Jadi kalau KMI itu, kalau dari istilahnya, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, Persatuan Guru-Guru Islam, yang mana dimulai dari Pondok Modern Darussalam Gontor dan banyak diadaptasi oleh pondok-pondok yang berada di Indonesia saat ini. Tujuan utama KMI adalah membentuk, menghasilkan guru-guru yang memiliki kualitas kemampuan ilmu, guru-guru Islam yang mampu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, jadi tentunya Pondok Pesantren An-Ni'mah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, program KMI ini memiliki visi bagaimana kita menciptakan para kader yang mampu memberikan warna, memberikan dampak, yang mana program KMI sebenarnya 6 tahun. Nah, itu singkatnya dari kelas dari 1 SMP sampai SMA. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun begitu. Cuma tentu dengan keadaan masyarakat kita di Kota Batam memiliki beberapa modifikasi. Jadi di An-Ni'mah sendiri ada dari SMP negeri maupun ada Madrasah Aliyah, nanti mungkin lebih jelasnya lagi. Nah, biasanya anak-anak ada yang 3 tahun saja di SMP saja ataupun melanjutkan pondok di Jawa di luar setelah lulus SMP. Jadi KMI-nya ya diambil yang bisa diambil lah untuk Kota Batam ini, katakan begitu. Terkait tentang KMI sendiri, kalau kita katakan fokusnya adalah bagaimana memiliki pendakwah guru yang luar biasa dengan berbagai skill. Dalam hal ini kalau misalnya di An-Ni'mah, fokus kita adalah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing. Insya Allah anak-anak KMI sendiri saat ini dididik untuk menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris pada umumnya. Tetapi ada beberapa kendala yang mungkin menjadi suatu evaluasi bagi kami, yang mana milieu ataupun lingkungan yang terbentuk di Kota Batam ini kadangkala kurang mendukung untuk penerapan bahasa asing. Nah, sehingga kami harus terus berinovasi dan mencari solusi bagaimana caranya. Saat ini insya Allah di Pondok Pesantren An-Ni'mah kita sedang menerapkan yang namanya sistem karantina untuk bahasa asing, dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 angkatan. Nah, jadi anak-anak KMI itu karena dia begitu masuk langsung banyak, jadi sulit kalau misalnya mau dibentuk. Akhirnya kami ambil per 40 orang, dididik 2 bulan, bahasanya dikarantina total, dan alhamdulillah setelah 2 bulan dibalikkan ke pondok dan sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik, terutama dalam bahasa Inggris, dan lanjut mempelajari agama secara mendalam insyaallah. Berarti intensif ya, program intensif selama 2 bulan. Untuk bahasa asingnya. Nah, itu cuma untuk pembentukan speaking, kemampuan berbicara, nanti baru dikembangkan di pondok lebih dalam lagi begitu. Oke, berarti masih dalam lingkungan An-Ni'mah itu sendiri. Betul. Baik, ini sangat luas sebetulnya sangat luas sekali ini. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Kuliatul Muallimin ini lebih ke program begitu ya. Iya, program betul. untuk guru terutama, dan juga nanti akan ditransfer dalam bentuk salah satunya adalah pemasaran bahasa asing begitu ya. Oke.
Baik, kemudian kita sapa dulu ada Ustaz Zainuddin yang merupakan Kepala Unit Salafiyah Gusto An-Nikmah. Boleh nih istilahnya seperti apa nih Ustaz? Karena barangkali pendengar kita ini ada yang langsung paham bahasa Arab, mungkin ada istilah satu ini jadi bingung sendiri, padahal sih sederhana aja sebenarnya. Iya, betul. Tapi karena di ahli bahasa jadi berbeda dia. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. An-Nikmah ini tadi disampaikan sekilas, saya langsung aja ya. Iya. Oleh Ketua Yayasan, bahwasanya berdirinya sampai dengan sekarang mulai diawali dari KMI, Kuliatul Muallimin Islamiyah. Ini sebenarnya model pendidikan yang sudah ada di Indonesia sebelum bangsa ini merdeka. Negara kita merdeka, yakni pesantren. Iya. Cuma karakteristik daripada pesantren ini bermacam-macam. Kan kita tahu namanya pesantren, tapi dari kesemuanya itu garis besarnya nanti pesantren terbagi dua. Ada pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan tradisional, nah itu biasa disebut pesantren salafiyah. Nah, lebih kesininya pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal. Iya. Nah, kalau Kuliatul Muallimin adalah satu model kurikulum lah dari atau produk pendidikan pesantren yang dipelopori oleh pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur. Iya. Bisa dikatakan yang modern gitu. Nah, modern. Bagi Cuma dua, kalau tradisional sekarang dan modern. tradisional dan modern. Cuma modern ini ada yang mengadopsi daripada Kuliatul Muallimin, nantinya kesininya turun lagi nanti peraturan Menteri Agama. Nanti ada pesantren-pesantren yang dia modern tetapi tidak mengadopsi model kurikulum Kuliatul Muallimin. Karena kalau KMI itu mesti identiknya dengan Gontor dan alumni-alumninya gitu. Iya, termasuk pengajarnya saat ini. Termasuk pengajarnya, betul. Nah, kalau modern ini ada dari keluaran manapun, tetapi di pesantren tersebut ada pendidikan formal, baik itu dari Kementerian Agama berupa madrasah maupun dari Dinas Pendidikan berupa sekolah. Jadi contoh, dia ini ada pesantren, dia usia SMP-nya adalah mendirikan SMP, kemudian lanjutannya SMA atau SMK. Atau pesantren dia juga mendirikan satu pendidikan formal seperti madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Nah, itu nanti masuk pesantrennya disebutnya pesantren modern. Nah, begitu. Nah, kalau muallimin KMI sebenarnya tidak gitu, di sekolah kan formal, langsung emang itu produk daripada Gontor. Nah, kalau salafiyah emang pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, khusus dari Kementerian Agama. Bahkan dia full juknis daripada akademiknya pun kemarin baru terbitkan nomor 633 di tahun 2019 itu tentang akademik yang akan dipelajari oleh pesantren salafiyah. Betul, pesantren salafiyah itu sendiri sekarang ini sudah di tahun 2005, mulai ketika itu setiap pesantren salafiyah lulusannya itu ijazahnya itu diterima. Ijazahnya istilah negeri, yakni diterima kemanapun. Karena yang di UN kan ketika itu ada sampai sekarang juga adalah materi-materi umum, itu sesuai dengan juknisnya. Jadi kebalik lagi tadi ke model pendidikan pesantren itu sendiri, kesininya itu begitu luar biasa, bahkan pemerintah antusias untuk mengatur daripada dunia pesantren. Sekarang itu KMI itu nantinya diinikan oleh Menteri Agama di PMA itu kemarin itu justru pesantren muadalah nantinya. Itu muadalah percis dia ini adalah mengadopsi daripada model kurikulum Gontor. Di Gontor. Jadi muallimin bahkan nanti ujiannya apanya semua daripada pemerintah. Kemudian tadi pondok yang kedua adalah pondok modern yang memiliki pendidikan. Nah, An-Nikmah di sini tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan, oleh Kepala Unitnya Ustadz Kuwais, itu ya disesuaikan dengan kultur mungkin kondisi daripada di Batam. Begitu. Sekarang kalau untuk fokus ke salafiyah, mulai tahun 2005 pemerintah sudah menegrikan istilahnya salafiyah. Kalau dulu salafiyah itu ya mondok fokus keagamaan saja, tidak belajar matematika, tidak belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, materi-materi umum tidak diajarkan. Mulai 2005 maka diberi ijazah. Karena istilahnya apa, kok ini anak pesantren kok macam-macam dimarginalkan gitu. Dia pendidikan sekolah kok kenapa ijazahnya tidak diakui. Di tahun 2005 ketika itu diresmikan bahwasanya silahkan pesantren salafiyah mengikuti ujian UN, baru dia ijazahnya diakui oleh negara, bisa lanjut
ke jenjang berikutnya. Maka nanti Salafiyah ada 3 jenjang. 1 ula itu usia SD, 2 wusto itu jenjang SMP, 3 adalah ulia, jenjang daripada SMK atau SLTA. Itu ulia. Ada 3 jenjang inilah pesantren Salafiyah. Nanti untuk kesininya, ketika itu masih banyak sekali perjuangan Salafiyah. Kebetulan saya di forum komunikasi pondok pesantren, sehingga tahu betul perkembangan ini begitu alot berdebat masalah Salafiyah, karena masih ada terutama di Jawa pesantren yang kiainya masih tidak boleh materi umum masuk gitu. Sehingga timbul ada kata-kata begini, sekarang kalau anaknya tidak diajari materi umum, UN-nya bagaimana? Masa nilainya nembak gitu. Maka dari situ diwajibkan keluarlah satu juknis yang menerangkan tentang akademis tentang materi-materi yang diajarkan yang mesti wajib lah di pesantren Salafiyah di samping materi kitab kuning. Nah, kalau bicara Salafiyah identiknya itu ya dengan kitab kuning gitu. Santri kitab kuning, sarungan, pecian, sarungan udah. Yellow book ya. Yellow book, Masya Allah. Itu. Jadi Salafiyah Anikmah ini sebenarnya bertransformasi nih. Kebetulan saya dengan Ketua Yayasan sebelumnya juga sering jumpa, mulai karena beliau ini luar biasa ketika ada hal-hal yang baru dan ini umat ini begitu ini kan, maka beliau bertransformasi. Ustaz pernah ya mengadopsi daripada Salafiyah kan tahun berapa? 2005 ya. 2006, kemudian balik lagi ke KMI, kemudian ada SMP, kemudian minat daripada masyarakat sungguh luar biasa, terutama Batam. Ketika santri mulai ini dan kita bukalah unit daripada Salafiyah lagi di tahun 2016. Itu pun dibuka dengan terbatas, saya hanya minta 4 rombel saja, 120. Minatnya luar biasa, bahkan bisa istilahnya menjadi istibak fastabiqul khairat dengan KMI, karena itu jenjangnya sama. Kami buka wusto, lulusan SD wusto, sedangkan yang lebih dulu KMI ini adalah usia SMP. Nah, tetapi di sini alhamdulillah berada di satu atap di bawah Yayasan Anikmah, bisa berjalan bareng, berkolaborasi. Bukan berkolaborasi, kami manajemen berbeda. Beda-beda. Izin operasional pun mesti berbeda. Kalau kami Salafiyah dari Kementerian Agama, ya kalau KMI kan betul dari Kementerian Agama juga, tetapi formalnya kan dari dinas. Makanya kurikulumnya ngacu kepada dinas. Cuma KMI-nya berjalan di waktu sore dan sebagian masuk di jam pagi juga jam pagi. Kalau untuk Salafiyah, ya murni emang Salafiyah dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Anikmah. Oke, berarti untuk SD-nya sudah tersedia dari dulu ya? Belum. Oh, berarti memang fokus SMP dan SMA-nya. SMP, SMA. Oke, baik. Berarti kalau SD sedang direncanakan. Bagaimana Ustaz? Sebab di samping Kan pada akhirnya sebuah yayasan juga akan dimulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi kan. Secara umum ya. Impian dari pendiri-pendiri, founding father-nya kan seperti itu. Insya Allah memang kita ada rencana nanti juga ada ULA, tapi dikarenakan di samping pondok sendiri ada SD negeri, ya biar anak-anak di SD negeri dulu. Kemudian juga alhamdulillah SMP Negeri 44 ini juga sudah terakreditasi 94 plus. Ya tinggal 6 lagi jadi 100. Udah kategori A ya. Iya. Kemudian alhamdulillah Salafiyah Wusto juga ini pertama di Provinsi Kepri pondok pesantren yang diakreditasi juga A. Insya Allah ini sebuah prestasi lah buat pencapaian semua pihak. Tidak hanya guru, juga orang tua murid dan siswanya yang berprestasi juga. 86,8 di Wusto. Ya. 86,8 akreditasi, sehingga bisa menjadikan barometer untuk cikal bakal pertama Wusto di Kepri ini Anikmah. Alhamdulillah semua pondok pesantren di Batam juga ikut membangun Salafiyah Wusto sebagai menyiapkan generasi ulama yang pemimpin gitu. Iya, baik. Berarti memang dalam satu atap ini banyak warna. Berarti memang ini beragam, juga banyak pola pikir dari generasi muda, kemudian juga generasi senior ya. Kalau saya bilang tua nanti nggak terima ini kayaknya. Keberatan, Masya Allah. Jadi United University ya. Ya, United University. Ada satu kampung Inggris. Kampung bahasa juga, Insya Allah. Kampung bahasa kita udah punya juga.
Oh, udah disiapkan di dalam. Sudah dijalankan. Jadi sebenarnya prospeknya memang untuk masyarakat umum ke depannya. Cuma dengan kondisi pandemi saat ini kami modifikasi khusus anak kami dulu saja. Sehingga ketika pandemi ini sudah balik normal, insya Allah kami akan mulai membuka untuk masyarakat umum. Jadi konsepnya hampir sama seperti Kampung Inggris Pare. Nah, dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan sudah 3 angkatan dan hasilnya sangat positif begitu. Jadi insya Allah begitu juga, jadi tambahan lah begitu bahasanya. Berarti ini plus bagi mereka, berarti ini semuanya pada kebagian. Oke, boleh tahu kalau sejauh ini udah berapa santri atau berapa siswa yang yang sedang belajar dari kelas 1 Wusto sampai kelas 3 Aulia? Alhamdulillah yang berada di asrama yang mukim itu 1.100 orang. Dari semua unit. Iya. Dari semua unit. 1.008. Oh, 1.008 orang. Semester ini ya. Semester ini. Yang itu kemarin. Karena banyak semester dari ini kelas 1 sampai kelas 6 ya. Iya. Itu yang semuanya yang tinggal di dalam asrama. Oke, berarti ada juga yang di luar. Anak lingkungan. Yang rumahnya dekat yang dengan SMP sekolah. negeri yang dekat. Yang SMP yang radius sekitar 2 km tadi ya. Maksimal 2 kilo. Radius 2 km boleh PP tidak pesantren. Berarti yang tercatat sebagai santri atau siswa lebih dari 1.000 tadi. Betul. Ya kalau tercatat tambah ya. dengan anak lingkungan hampir Lebih 1.200-an. 1.200-an lebih begitu. Amanahnya luar biasa nih. Sebenarnya bukan hanya 2 unit saja. Iya. Ada 4. Kan ada aliyah. Iya. Madrasah aliyah, nanti Wusto kelanjutannya ada ulia seperti yang sampaikan. Sekarang ulia baru menerima yang putri ya, sekitar 33 juz dan lebih kepada fokus kepada Al-Qur'annya. Sedangkan kalau Wusto ini kita fokus kepada kitab kuning dan tahfiznya ditarget sekitar 10 juzan lah gitu. 9 juz setiap lulusan, untuk kelulusan gitu. 9 juz untuk tamat Wusto-nya. Dan itu udah ini selalu tercapai begitu ya? Tercapai, bahkan ini saya bawa anak yang ini kelas 8, Anissa Ramadhani ini, dia sekarang di juz 17. Sampai Murni 17. punya hafalan juz 30. Kemudian dia menghafal, alhamdulillah ya, mungkin ini di luar kebiasaan, mungkin ya tetap makanya kami ambil tengah-tengah dengan 3 tahun dia 3 juz di tahun pertama, 4 juz tahun kedua, tambah 4 juz, nanti kelas 9-nya dia di 3 juz. Jadi kelulusan itu target di angka 9 juz si anak. 333 begitu. Minimal itu. 343. 343. Nanti ya ada pun yang lebih ya seperti yang kami bawa ini, Anissa Ramadhani ini. Ya emang anaknya mungkin lebih, dia sudah dapat 17. Baru 1 tahun setengah di kelas 2. Ya. Kemudian dan kalau diambil rata-rata kami sekarang ini ada anak di kelas 8 itu yang 7 juzan itu sudah mendekati ini kelas 8 ini sekitar 30% untuk kelas 8, belum nanti kelas 7-nya. Jadi di target-target itu alhamdulillah termasuk ya di kitab kuningnya. Termasuk di kitab kuningnya kami mengacu kepada juknis di tahap 633 itu dan ya kitab-kitab sesuai yang mungkin yang dilombakan nantinya di Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional. Dan itu dipersiapkan juga dan untuk kompetisi tingkat nasional. Kita sudah di tahun 2017 ketika 2016 berdiri, 2017 sudah ngirim 2 anak. Tingkat nasional di Jepara, alhamdulillah lolos mewakili Kepri di Jepara tahun 2017 ketika itu. Dan tentu ini menjadi prestasi yang membanggakan. Ya alhamdulillah lah, kalau untuk ini bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak. Oke, dari tadi saya ngamatin sebetulnya ini kolaborasinya sangat banyak ya. Ramai sekali mas. Karena banyak program di dalamnya, kemudian juga punya targetnya masing-masing, kemudian juga tingkat kesulitannya, tantangannya juga beda-beda kan. Gitu. Dan dengan jumlah anak amanah 1.200, saya kira ini bukan hal main-main. Apalagi tadi Ustadz Quest mengatakan ini menjadi the next leader di Indonesia kan begitu. Dan ini bukan perkara sederhana dan gampang, karena sangat mulia sekali niatnya Ustadz ya. Jadi mungkin selama ini orang menjadi masih belum ketemu pemimpin yang betul-betul diharapkan. Apalagi kalau kita komparasikan dengan kondisi bangsa saat ini, tentu kita mempersiapkan generasi yang akan merubah itu semua begitu saja. Baik, ini sebetulnya banyak hal yang mau kita diskusikan, tapi saya pengen tahu dulu bagaimana pengalaman dari studennya ya, Ahmad Alwan. Mungkin boleh kita
tanya dulu, udah hampir 17 juz begitu ya? Bukan. Iya, KMI. KMI. Bahasa KMI. KMI ada berapa juz? KMI KMI standar target 1 tahun 1 juz saja. 1 juz. Ah, Oke, ini kalau boleh kita ngomong sama adik kita Ahmad Alwan dulu? Boleh, Oke, silakan. boleh agak dekat sedikit. Dan satu lagi ada di belakang. Ada di ya? Ada belakang. di luar. Boleh mungkin sambil diceng aja, Ustaz Kuwais? Oh, boleh. Iya. Terus dipanggil aja sih. Oke, baik. Ahmad Anissa. Alwan, kita ngomong dulu. Boleh tahu tertarik masuk pondok pesantren Nikmah, cerita awalnya seperti apa? Mungkin awal langsung boleh berbagi pengalaman. Ya, sebenarnya dari awal tuh belum ada niat masuk pesantren. Ya mungkin lebih dekat lagi ya mikrofonnya. Oke, silakan. Ya, jadi sebelumnya pas lulus kelas 6 SD itu masih bingung mau masuk pesantren atau tidak. Jadi yang ingin masukkan saya ke pesantren itu orang tua. Jadi saya sendiri pun sebenarnya mau masuk SMP negeri. Iya. Lalu pas saat itu orang tua mengajak ke dapur 12 Itu sebelum masuk ya? sebelum masuk SMP. Oke. Itu diajak berkeliling. Iya. Itu setelah berkeliling Batam cari pondok pesantren yang bagus. Iya. Terus ada rekomendasi dari teman ayah, top anaknya juga di situ. Iya. Lalu orang tua saya mengajak saya ke pondok pesantren Nikmah. Saya kira dulu gedung pondok pesantren itu yang di depan Salafiyah Wusta itu. Lalu diajak masuk, ternyata di dalam. Ternyata pas dalam batin saya tuh bagus juga ya tempat pondok pesantren ternyata. Dari fisik bangunannya udah mendukung Saya mendukung kesan pertama. kesan pertama. Lalu Kira sekolahnya itu yang di kanan. Ternyata itu ada asramanya. Iya. Lalu pas lihat SMP-nya 4, wah seru nih sepertinya. Lalu seminggu kemudian langsung semangat masuk Masuk semangat ya. Iya. Kenapa? Lingkungannya. Lingkungannya bikin jadi semangat gitu. Iya. Teman-temannya juga asik begitu. Teman-temannya asik. Apa semua dari Batam? Teman-teman yang Ada yang bergabung. dari Batam, ada yang dari Pulau Anambas, ada Natuna juga. Jadi motivasinya karena teman-temannya juga Iya. sama tujuannya ke situ. Iya. Ya, tujuannya sama. Oke, satu kelas berapa? Kalau tahun lalu masih masuk kelas ya? Tahun lalu ya masih Masih masuk ya, oke. Sekarang online dulu atau Online, masih daring. masih daring? Oke. Berarti udah berjalan 1 tahun lebih ya? Ya, 1 tahun lebih. Mulanya agak ragu masuk ke sana Ya, masih ragu. karena paksaan orang tua. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Orang tua. Karena pengen patuh sama orang tua, yaudah deh ikutin aja. Belum ada niat pengen masuk pesantren saat itu. Terus Pengennya masuk SMP negeri yang ada dekat rumah. Dan sekarang udah mulai enjoy di dalamnya. sudah mengenjoy dari kelas 1 akhir. Oke, jadi sekarang penguasaan untuk hafiz Qurannya udah berapa banyak? Karena kan Kuliatul Mu'allimin kan tidak terlalu berfokus kepada tahfiz. Oke, Kan fokus kepada bahasa. bahasa. Jadi saya hanya mendapatkan 2 juz, itu pun hampir selesai. Mhm. Tahun ini selesai. Oke. Ya, target tadi kan kalau KMI kan target 1 juz di 9 tahun. Jadi tahun 3 tahun dia di KMI minimal harus selesai 3 juznya. Beda dengan Gusto tadi. Mungkin Alwan mau coba bahasanya. Nah, KMI Oke, lebih mungkin kepada ada speech yang dipelajari, boleh nanti silakan. kita kalau ada mungkin lebih ke hafalan nanti boleh hafalan disiapin dan dulu baca ya. kitab kuning boleh. Oke. Mungkin pernah pidato atau pengen memperkenalkan diri atau apa ya, skill yang sudah dikuasai? Mungkin perkenalan diri. Perkenalan diri boleh, silakan. Okay, before my name is Ahmad Alwan. I was born in Batam, November 25th, 2006. Iya. I was born in Rumah Sakit Albers Hospital, and that has Gak usah tegang, santai aja. Oke, baik, mungkin nanti bisa disiapin lagi. Oke, kita ke adik kita dulu, ada Anissa Ramadhani. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Oke, sehat sore ini.
Alhamdulillah sehat. Boleh dulu Anissa dari SD-nya sekolah ITK atau dari sekolah negeri? Sekolah IT. Sekolah IT. Terus informasi dari Pondok Pesantren Nikmat atau dari siapa? Dulu sih waktu kelas 6 nggak ada niatan sama sekali masuk pondok. Oke. Terus dari orang tua nentang, ada yang nyuruh masuk pondok, ada juga yang nyuruh masuk pondok. Terus dulu Dua-duanya beda pendapat ya? iya. Sempat bimbang juga sih mau milih mana yang pondok atau negeri. Terus Anisanya juga pengen masuk sekolah negeri aja, nggak mau pondok sama sekali. Karena mungkin malas banyak hafalannya kali ya. Pengennya agak nyantai dikit ya, karena SD-nya udah SD IT kali gitu. Kalau dulu di SD IT nggak terlalu kehafalan, tapi terlalu ke imla. Oh, oke. Setelah berarti di awalnya juga ada perbedaan pendapat dari orang tua. Iya. Terus gimana cara mengiyakan? Oke deh, aku mau masuk aja. Kirimin Al-Fatihah ke orang tua. Akhirnya tawarannya berapa sekolah saat itu? Langsung ke Ponpes atau ada sekolah yang lain? Waktu itu direkomendasiin sama Ustadz ngaji. Katanya gini, kamu kalau masuk sekolah negeri sayang, mendingan kamu masuk pondok pesantren. Nah, terus Ustadz nyaranin kamu belajarnya itu yang tahfiz sama ada pelajaran alimnya juga, yang pelajaran kitab kuning. Terus nyari-nyari, oh pondok pesantren Anikma ada, itu yang Salafiyah Wusto. Awalnya mau masuk Anikma itu pengen masuk yang KMI, tapi tiba-tiba pas daftar yang terakhir itu berubah pikiran pengen ke Wusto karena lebih ke kitab kuning sama hafalan. Karena lebih ingin masih penasaran pengen menguasai ilmunya ya. Iya. Dan sekarang udah masuk ke juz 17. Alhamdulillah ya. Oke, jadi kalau dihitung berapa lama sampai juz sampai 17 tersebut? Waktu yang digunakan sebanyak itu berapa tahun? Ini baru 1 tahun. Setahun jalan ya? 6 bulan. Oke, pas 1,5 ya. Berarti Anissa sendiri dari juz pertama langsung dimulai sampai saat ini. Iya. Basically jadi SD belum ada hafalan. 30 itulah 30 ya. Iya. Karena sebagai syarat masuk kami itu masuk Wusto di juz 30 ya harus minimal 1 juz punya hafalan. Oke, berarti ngejar juga dulu ya untuk masuk Wusto-nya ya. Iya, betul. Oke, berarti sejauh ini sangat inilah ya perjuangan bisa dihapus 17 atau seperti apa? Susah banget nggak sampai juz 17 tersebut? Awalnya ngelihat ini kakak tetangga udah yang selesai di Jamiatul Ulum Ar-Rahman. Iya. Terus termotivasi juga. Ih, kakaknya udah siap kok ana belum gitu. Terus pengen juga lah karena kalau udah siap Al-Qur'an itu kan ngejar akhirat. Kalau kita udah ngejar akhirat, dunia pasti juga ngejar kita. Kalau udah siap ya pengen lah gitu di akhirat nanti ngasih mahkota ke orang tua. Apalagi mungkin banyak orang-orang yang lebih banyak hafalannya gitu ya, motivasinya lebih meningkat. Iya. Oke, tetangga tadi berapa juz dapatnya? Udah siap. Udah sampai 30. Berapa lama Nisa tetangga itu? 3 tahun. 3 tahun full. Berarti di Wusto juga, SMP juga. Tidak. Jadi saya selang sedikit untuk masalah tahfiz itu kan ada yang reguler tuh. Oh iya. Pondok tahfiz itu biasa menguasai rata-rata untuk mungkin itu 2 tahun. Itu fokus. Nanti tahun ketiganya dia mengulang murojaah sehingga dia nanti ada simaan kubro yang 1 hari dibaca. Ya, tidak terlepas nanti sekarang banyak sekali satu metode-metode di dalam tahfiz, ada yang 3 bulan selesai dan lain sebagainya. Tetapi pondok-pondok di Jawa yang tahfiz hampir ambil rata-rata itu 2 tahun. Untuk 30 juz ya? Untuk 30 juz, untuk setorannya 2 tahun. Nanti tahun ketiga itu dia mempersiapkan murojaah untuk simaan kubro wisuda besar. Dia Wisuda santri 30 juz ya. 30 nanti juz 1 sampai dengan juz 30 di 1 hari. Nah, di kami kan tadi ada Ulia tuh. Ulia dari 33 anak ini sudah meluluskan 1 anak di Anikma ini. Nah, ini untuk Anissa ini baru 1 tahun setengah tapi sudah sampai ke 17. Nah, ini tidak fokus di Quran. Di tahfiz dia ditambah dengan kitab kuning. Karena Salafiyah Wusto sekilas dari jam 7 sampai dengan jam 1 itu materinya keagamaan, bahkan ada materi umum. Iya. Nah, keagamaan fullnya nanti pada asar. Artinya dia belajar kitab kuning juga. Tadi kitab kuning juga dan Quran juga tahfiz juga. Di awal saya sampaikan mungkin Anissa ini di luar kebiasaan anak-anak yang IQ-nya tinggi, kecerdasannya lebih. Makanya jadi lebih gampang ya. Iya, dia menurut saya lebih menjadi unggulan juga. Oke.
Baik Anissa, seperti apa metode Anissa sendiri untuk bisa menghafal sebanyak itu, kemudian kendalanya seperti apa? Kan juga nggak gampang kan menjaga hafalan, kemudian melawan rasa malas, kemudian dingin-dingin subuh harus ngapal lagi. Seperti apa pengalamannya? Pertama sebelum menghafal itu bersihin hati dulu. Caranya gimana tuh? Banyak zikir, terus ngebersihin hati itu dimulai dengan membersihkan sesuatu yang ada di dekat kita. Gak usah jauh-jauh, contohnya lemari. Oh ya? Iya, lemari, tempat tidur kita. Oh, artinya bersih di luar dulu begitu, tempat kita hafalannya tadi gitu ya. Terus Kalau ngilangin rasa malas, ingat, kok malas sih? Kayak mana orang tua? Orang tua nggak pernah malas, kerja nggak pernah malas. Orang tua aja nggak pernah malas kerja, karena untuk kita sekolah. Masa anak kayak kita ini malas? Jadi tetap diingat bagaimana orang tua ke kita itu ya. Iya. Itu motivasi terbesar. Terus untuk mengulang jam-jam berapa saja? Kan tadi kan dari jam 7 sampai jam 1 kan udah belajar formal begitu ya. Kemudian mulai belajar kitab kuning jam 4 ya. Sore. Pagi sekalian ya. Pagi itu tuh 4 mapel tuh. Dari 4 mapel tuh 1 yang umum. Jadi yang 3-nya kitab kuning. Contoh umpamanya pagi dia mapel nahu nih, ilmiah untuk kelas 7. Kebetulan belum kelas 8 berarti imriti. Kemudian ada fikih jam kedua. Fikihnya kita pakai Fathul Qorib. Yang ketiganya ada sirah. Sirahnya kita pakai masih hulasah ya. Masih Khulasa jilid ketiga ya. Itu jilid ketiga. Nah, yang di keempatnya biasanya matematika. Jadi dari pagi jam 7 sampai dengan jam 12.40 tepatnya itu ada 4 mapel. Dari 4 mapel itu 1 mapel umum. Oke. Nah, itu. Berarti untuk sampai ke 17 juz tersebut, waktu khusus yang Nisa siapkan secara pribadi untuk murojaah di luar Ustadz itu kapan biasanya? Ba'da asar, ba'da isya. Berapa jam tuh? Asar 1 jam? 1. Atau sampai jelang maghrib? Sampai benar-benar udah mau bosan. Nanti habis isya disambung lagi. Iya. Oke, berarti target Anissa dalam 2 tahun ini selesai 30 juz atau mau ditambah setahunnya lagi 3 tahun atau gimana target pribadi? Kalau target pribadinya pengennya kelas 3 semester 1 selesai sama simaan kubro udah. Di tahun 2021 kelar ya, di Desember nanti ya. Iya, insyaallah. Oke. Dan kebahagiaan Nisa apabila nanti tercapai 30 juz seperti apa? Gimana menggambarkan kalau sehari nanti sampai seperti apa harapan-harapannya? Ini sampai 30 juz nih saya akan begini, apa kira-kira tuh? Kalau udah siap, pengen ngebuktiin sama keluarga ayah kalau Anissa itu bisa. Anissa masuk pondok itu ada buktinya. Karena dari keluarga ayah dulu, Anissa itu nggak boleh dimasukin pondok sama sekali, nggak disetujuin. Jadi ingin buktiin. Alasannya ini jadi tantangan ya? Iya. Karena yang lebih tadi beda pendapat itu dari keluarga ayah. Iya. Kalau ibu sangat mendukung. Dan sejauh ini udah sampai di angka 17, ayah udah tahu belum? Belum. Masih rahasia ya? Atau nanti akan dikasih kejutan kalau udah sampai 30 juz? Karena jarang ketemu ayah juga. Oh, ayah lagi kerja di luar negeri? Enggak, ayah kerjanya tuh pagi, jam 9. Pulangnya itu jam 11. Kalau mau nunggu ayah ya jam 12 harus depan pintu. Sedangkan ayah kecapean. Oh gitu. Tapi kalau pulang ke rumah masih pulang ke rumah kah atau mondok? Masih. Tapi ayah belum tahu kalau udah sejauh itu hafalannya sampai saat ini. Ayah sama ibu belum tahu. Oh, masih rahasia ya, kejutan nanti sampai 30 juz. Saya kasih kejutan, sampai ke beliau juga saya kasih kejutan. Oh gitu. Yang tahu cuma saya ya. Saya cuma Ustaz, saya akan buat kejutan ke beliau. Oh gitu, Masya Allah. Berarti luar biasa nih ya. Bahkan ini ya mungkin mikrofonnya boleh dekat lagi Ustaz ya. Tadi saya katakan saya mungkin menampilkan membawa dia ke sini ini ya tidak di atas wajar anak-anak. Makanya kita target 9 juz itu untuk target menengah di semua kalangan. Tetapi bahwa ini kami juga pengen membuktikan bahwa di Salafiyah Wusta juga dia walaupun tidak fokus Quran, ini ada yang tembus 17 juz. Qurannya, kemudian baca kitabnya insya Allah, baca kitab kuningnya, bahkan dia matematikanya pun selalu nilainya luar biasa. Berarti juara 1 di kelas?
Ya, juara umum ya setiap semester. Di Busto ya. Di Bustonya. Masya Allah, berarti memang orang pilihan ini dan ini salah satunya. Kebanggaan lah pasti. Betul. Dan ada andalan juga. Kemudian ini jadi role model juga nih buat anak-anak baru yang akan masuk. Jadi ternyata ada loh gamblengan kita yang mulanya orang tua nggak setuju, kemudian dia sendiri juga bingung nyari sekolah di mana. Ternyata by proses dari seluruh orang yang terlibat, guru-guru, kemudian yang lain-lain, ternyata ada hasil yang membanggakan seperti ini. Betul. Oke, Ustadz, kita memang terbatas waktu. Nih saya pengen ke Ustadz Ketua Yayasan lagi, Kiai Haji Arianto. Ini mungkin ada pertanyaan yang agak sedikit mendalam nih Ustadz ya. Sebetulnya secara pribadi tentu Ustadz sendiri punya niat mulia. Kenapa menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, berkorban sejauh ini? Mungkin kalau dikatakan materi dunia mungkin belum bisa jadi didapatkan seperti yang lain gitu ya. Tapi Ustadz punya mimpi yang barangkali ini jadi spirit setiap saat. Saya harus mewujudkan ini, harus melihat ini dengan mata kepala sendiri sebelum saya kembali ke Allah. Seperti apa kebanggaan, kekaguman, rasa syukur Ustadz sendiri yang sudah berada di awal berdirinya An-Hikmah, udah hampir di atas 25 tahun. Ya, ini berangkat ya memang cerita klasik lah, rata-rata kan anak-anak orang susah yang sukses biasanya. Ya awalnya dulu saya pun sama dengan anak-anak ini, tak ingin masuk pondok, inginnya SMP juga. Karena terpengaruh mungkin dengan tujuan duniawi, terpengaruh dengan lingkungan. Kemudian setelah dimasukkan pondok itu ayah 1 tahun jadi musuh. Ayah tuh 1 tahun jadi musuh. Hampir sama dong ceritanya dengan Nisa. Dipaksa masuk pondok. Tapi setelah masuk pondok 1 tahun baru terasa manisnya pondok. Nah, ditawarin mau ke yang lain nggak mau. Kemudian memang saya dari keluarga latar belakang susah, memang masuk pesantren juga dari satu ustadz ke ustadz yang lain tinggal. Artinya tidak mampu gitu. Jadi secara ekonomi diambil sama ustadz di pondok, tinggal di rumah dia ya, bantu cuci piring, masak nasi, nyapu rumah, semua pekerjaan ibu rumah tangga saya kerjakan. Mau tidak mau. Itu berkahnya ilmu tuh di situ kiranya. Nah, itu yang tidak dimiliki hari ini. Kalau ada anak pondok sekolah disuruh kerja sama guru, orang tuanya marah. Padahal itulah ilmu yang sebenarnya. Kemandirian. Lalu terobsesi setelah saya tinggal sama ustadznya dapat beasiswa ke Madinah. Saya bermimpi tidak sampai ke Madinah nggak apa. Yang penting saya bisa masuk pesantren. Itu udah luar biasa. Udah luar biasa, punya pondok gitu. Nah, berangkat dari situlah alhamdulillah ya perjalanan, kalau kata istilah orang Padang, orang pergi mondok diantar anaknya. Kalau saya cari sendiri. Kalau orang istilah pai ngalih babelok, kita pai ngaji babelok. Mondok dari satu pondok ke pondok yang lain bukan karena hebatnya, tapi karena nggak mampunya. Ya alhamdulillah, semangat, motivasi, doa dari ibu, yang utama mak yang di rumah itu doanya luar biasa. Sampai-sampai orang lingkung pun mengatakan, "Tek, kenapa anaknya dimasukkan pesantren? Kan madesu," katanya. Kalau masuk pesantren kan masa depannya suram. Jadi kalau masuk sekolah SMP kan madece, masa depannya cerah. Kata mak saya, ya nggak apalah, yang penting masa depan akhiratnya jelas gitu. Nah, itulah motivasi berangkat ya ke Batam tahun 95, yang dimana orang pergi ke kota mencari kerja, saya pergi ke Rimba. Ya sekitar 25 tahun yang lalu, dapur 12 itu masih 35 kakak penduduknya. Ya, masyarakatnya adalah nelayan dan pekerja arang. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya yang awalnya ingusnya tuh kuning tuh narik tuh. Kakinya masih hitam itu kena arang, tapi sekarang sudah jadi ustadz, sudah hafiz. Istilahnya ayahnya masih nelayan, anaknya sudah jadi ustadz. Alhamdulillah. Nah, berangkat dari itulah Batam kiranya kita pertama TPQ, temuan pendidikan Al-Quran, ngajar abata saja. Terus jadi kerjasama dengan SMP 9, SMP terbuka. Saya orangnya suka memodifikasi. Kalau ada sesuatu yang baru,
Kenapa nggak dicoba? Apa tidak dicoba? Sebab Batam nih orangnya dari berbagai macam latar belakang. Iya. Kita inginkan pondok pesantren itu seperti sebuah minimarket. Apapun yang datang butuh ada di dalamnya. Iya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, insya Allah ke depan mungkin mohon doanya kita sudah dapat lampu hijau untuk mendirikan Ma'had Ali. Ma'had Ali ini nanti Pak Jen akan menjelaskan. Dan juga kemarin ada lagi teman yang dulu dia pekerja galangan kapal di Tanjung Uncang, dia keluar dari zona itu, dia mondok, sekarang dia punya pondok pesantren sendiri di Jawa, dengan metode yang lebih luar biasa lagi. Nah, kita akan membuat lagi seperti itu. Kenapa? Orang Batam ini kan kreatif, kuliner gitu, suka memilih mana yang cocok. Nah, dengan banyaknya ragam pendidikan dengan orientasi anak hafiz, nah kita bisa memberikan kepada masyarakat Kota Batam berbagai macam pilihan yang orientasi tujuannya tercapai akhirat. Itulah gambar. Baik, berarti memang ini masih banyak rencana-rencana yang besar begitu saatnya. Artinya selagi kita bernafas, kita masih bermanfaat untuk umat begitu kan ya. Dimulai dari lingkungan terkecil. Ibaratnya kita pasar lah, apa yang dibutuhkan konsumen kita siapkan. Betul. Yang penting halal lagi baik. Oke, berarti sekarang mungkin di saat-saat sendiri saya juga sering mungkin menangis sendiri, haru, ternyata impian 25 tahun yang lalu satu persatu sudah Allah kabulkan. Di luar mimpi. Ada donatur sekitar 15 tahun yang lalu dia membantu, lalu datang ke pondok. Itu nggak bisa ngomong, hanya bisa nangis saja, terharu, bahagia dan bangga apa yang mereka usahakan tuh sesuai ya, bahkan di luar dugaan Allah berikan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik gitu. Dan itu menjadi power keikhlasan dari seluruh tenaga pengajar, anak-anak yang dibimbing juga dengan penuh perjuangan, dan hasilnya alhamdulillah satu persatu sudah membuahkan yang terbaik begitu Ustaz ya. Walaupun tidak semua anak yang kita puaskan atau semua orang tua merasa puas di Anikma, ada juga yang tidak merasa puas, ada. Tapi kita sebagai tenaga yang berjuang di dalam sudah merasakan gimana getar-getirnya berjuang dari zero to hero begitu ya, dan kita yang merasakan alhamdulillah Allah berikan yang terbaik yang di luar dugaan kita. Mungkin dari pendengar kalau ingin melihat bisa saja buka di Anikmah di YouTube, Ponpes Anikmah atau TV Anikmah, bisa melihat perkembangan Anikmah hari ini. Oke, baik Ustadz Kiai Haji Arianto Rosyad MPD, kemudian ada Kepala Unit KMI Ponpes Anikmah Bapak Kues yang lagi di luar, dan juga Kepala Unit Salafiyah Wusta Anikmah Bapak Zain Zainuddin, Al-Hafiz Ahmad Alwan, dan juga Anissa Ramadhani. Ini kita udah terhubung, waktunya udah ending pula nih Ustadz. Padahal sini baru ngomong-ngomong awal ya, belum kemana-mana juga ya. Bagaimana kehebatan Anikmah di dalam yang diproses oleh para ustadz yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pengantar bagi kita. Next time kita akan lanjut lagi dengan episode 2 barangkali ya. Oke, dan mudah-mudahan informasi yang sudah kita bahas 1 jam dari jam 16 sampai 17 ini menjadi hal yang luar biasa bagi pendengar kita yang di rumah di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitar, bahwa ada satu pondok pesantren yang luar biasa di Kota Batam yang mengakomodir semua kebutuhan dari masyarakat. Apalagi saat ini Batam sudah sangat butuh dengan suasana religi, apalagi dengan moto Kota Batam Bandar Madani. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita Ustadz ya, untuk menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak, akan menjadi buah amal yang tiada taranya, karena inilah bentuk investasi kita ya, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah bagi siapapun yang sudah berjuang di dalamnya dalam bentuk sedekah jariah, dan hanya Allah yang tahu seberapa besar perjuangan dan pengorbanan kita, dan itu sangat indah ketika kita melewatinya dengan penuh keikhlasan begitu Ustadz ya. Harapan kami tetap terus maju, terus berkembang, dan juga makin banyak peminat, bahkan banyak siswa yang tidak terakomodir ya, karena mungkin fasilitas juga belum memadai ya, mungkin butuh banyak ruang lagi ke depannya agar masyarakat Batam bisa terkumpul semuanya untuk menimba ilmu agama dan juga ilmu pesantren, yang juga bisa tadi ada program pare-pare kecil di Kota Batam menjadi barometer untuk belajar bahasa bagi siswa dan siswi di Kota Batam di level kelas 1 SMP sampai kelas 3 alia. Begitu kurang lebih, dan mudah-mudahan tetap semangat buat adik kita Ahmad, Alwan, dan Anissa sampai 30 juz insya Allah menjadi kado terindah buat orang tua ya. Dan Alwan yang tadinya khawatir ternyata udah kesenangan ya,
dan nanti bisa kuliah ke Kairo, ke Madinah untuk melanjutkan ilmu agama insyaallah. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.